Halo, assalamualaikum, ketemu lagi. Oke, teman-teman yang sudah subscribe channelnya Swas TV, terima kasih banget karena telah selalu mengikuti acara Swas TV ya. Walaupun ini kita banyak banget yang request pertanyaan, request review ikan, request banyak banget. Nah, kami belum bisa menyanggupi satu persatu. Jadi mungkin kita akan bahas ya sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena kita nggak bisa tuh langsung semuanya langsung dimasukkan ke YouTube gitu ya. Jadi misal ada yang minta metal dibahas, ada yang minta Mlusco dibahas, ada yang minta semua taksido dibahas ya. Kita nggak bisa langsung semuanya, tapi tonton terus saja channel Swas TV karena nanti akan satu persatu kita akan bahas satu persatu. Oke, kali ini kita mau bicarain beberapa hal yang mungkin teman-teman juga resah dengan keadaan ini. Keadaan apa itu? Yaitu tentang orang-orang udah bilang wah Gapi harganya mulai rusak, Gapi harganya sudah mulai turun lagi. Nah, itu berita-berita yang sangat meresahkan jiwa saya. Jiwa saya. Jadi sebenarnya gini ya, teman-teman yang sudah pelihara Gapi maupun yang teman-teman yang mungkin sedang belajar Gapi, kalau menurut saya, kalau Gapi ini kita start dengan start yang benar, kita benar-benar kita dasari dulu. Selain itu memang 90% orang pelihara Gapi itu salah satunya yaitu bermotif untuk jadiin usaha ya. Motifnya adalah usaha, menghasilkan duit dan lain sebagainya lah. Intinya usaha dulu, dan 10% hanya orang-orang yang mungkin sudah tidak mikirkan lagi itu. Yang penting dia seneng, yang penting dia breed, yang penting dia mungkin bahkan cari popularitas gitu bisa juga. Cuma 90% orang pelihara Gapi rata-rata kan untuk masalah perekonomiannya. Ya memang mungkin teman-teman sudah tidak ada beberapa orang yang memberitakan seperti itu. Bagi saya berita ini sebenarnya juga berita yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena mungkin orang hanya melihat dari satu sisi saja, tapi belum melihat dari sisi yang lain. Kenapa kok saya bilang seperti ini? Karena gini, Gapi itu kan banyak ya, segmen di Gapi itu kan banyak, nggak semuanya itu hanya jualan pasangan, jual kualitas, jual kualitas, jual kontes, jual ini. Segmentasi Gapi itu banyak banget. Memang ada yang jual ikan-ikan yang benar-benar kualitas kontes, kualitas yang grade A5, A6 bahkan kayak gitu. Nah, tapi ada segmen juga yang jualnya pejantan yang mungkin di pasar dijual di toko-toko akuarium harganya mungkin sekitar antara 3.000 sampai 10 sampai 20.000 gitu. Itu ada segmen masing-masing gitu loh. Nah, teman-teman harus memposisikan dirinya mau di posisi yang mana kayak gitu. Jadi tidak saling menghujat, tidak saling memberitakan berita-berita yang wah sekarang sudah hancur gini. Nggak kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau memposisikan aku mau tetap jual yang berkualitas, ya tetap konsisten aja di situ, jual kualitas, jual ikan-ikan yang bagus, pasangan tentunya genetiknya bagus, tetap konsisten di situ aja. Cuma memang kalau Anda jualnya berpuluh-puluh juta atau mungkin sekian juta, memang itu hukum ekonomi lah. Ada permintaan, ada demand, ada itu hukum ekonomi. Kalau nggak barangnya dikit, permintaannya dikit, harganya kan tinggi. Atau sebaliknya piye kuwi. Pokoknya hukum ekonominya kayak gitu ya. Jadi memang ketika kita memiliki ikan yang langka, ikan yang bagus, ikan yang mungkin belum banyak orang yang punya, itu harganya tinggi, itu sangat wajar. Tetapi kalau ikan itu cuma ikan-ikan yang sudah dipelihara banyak orang, kemudian ikan itu jadi Anda pengen harganya misal 10 juta gitu, ya nggak mungkin bisa gitu. Menurut saya harga Gapi ini sebenarnya menurut saya sih standar-standar aja, tinggal kamu segmentasinya mana gitu loh. Bahkan mau beli ikan Gapi yang harga murah di toko-toko akuarium pun masih bisa gitu. Emang segmentasinya segitu gitu. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali atau baru mau mulai usaha Gapi ini, atau mungkin yang sudah mulai udah beranak,
Nah, Anda segera aja mengambil segmentasinya yang mana gitu loh. Kemudian ya memang yang namanya kita pelihara gabi, kita mau jual itu ya namanya rezeki ya. Kadang tiba-tiba ada orang yang datang membeli, tapi kita kan juga harus melakukan penawaran. Penawaran yang seperti apa? Kemudian kita juga harus mengenalkan ikan gabi ini. Nggak gini loh. Jadi di gabi ini ya memang bisa dibilang ya seperti produk-produk lain. Ketika kita punya produk, untuk orang beli produk kita juga harus di situ harus kenalkan produk kita ke orang lain. Ya ada sih yang nggak ngenalin tiba-tiba datang beli banyak, ada kalau memang pas rezekinya ya kayak gitu. Cuma kalau logikanya ketika kita punya produk, kita harus menawarkan produk itu. Bagaimana cara menawarkan? Nah itu mungkin teman-teman bisa ngambil ilmu-ilmu yang lain di dunia marketing lah ya. Tapi saya juga ngasih masukan lah, ngasih info ketika kita mau melakukan penawaran tersebut gitu loh. Walaupun ada yang nggak sepakat sih gitu. Kalau saya mengatakan ya semakin kamu banyak menawarkan akan semakin banyak pula orang yang mengetahui gitu loh. Jadi walaupun nanti bagaimana cara menawarkannya, ke siapa menawarkannya, nah itu Anda harus jeli juga melihat itu gitu. Tapi semakin Anda banyak menawarkan, misal ya contoh aja, sekarang mungkin teman-teman masih di dunia Facebook ya, di Facebook, di grup-grup Facebook yang mungkin memang di grup Facebook untuk jualan memang nggak seperti yang dulu-dulu ya, mungkin karena algoritma dan macam-macamnya ya. Ya coba dengan cara lain, nggak cuma hanya di Facebook. Sekarang juga ada platform yang lain seperti Instagram, YouTube, kemudian ada TikTok dan banyak lagi lah ya. Teman-teman bisa memanfaatkan itu. Kemudian ada marketplace yang sekarang juga saya sendiri di Swastifam juga ada juga marketplace-nya, Tokopedia maupun Shopee ada. Kita manfaatkan sedemikian rupa teknologi yang ada itu digunakan untuk ya ini menawarkan produk-produk kita, menawarkan barang-barang kita. Jadi apa ya? Kalau saya sih nganggapnya gini, ketika ada berita, ketika ada informasi bahwa gapi udah rusak, gapi anjlok harganya, gapi gini, kemudian Anda tidak melakukan sesuatu dan Anda malah terjerumus ya, cuma malah ngikuti itu aja terus, maka Anda nggak akan keluar dari zona itu gitu loh. Tapi ketika ada informasi seperti itu kemudian Anda bergerak, oke, kalau memang seperti ini, apakah benar seperti ini? Saya akan melakukan ini. Kemudian Anda bisa melakukan banyak hal ya. Banyak hal yang Anda lakukan. Misal bikin konten di YouTube, konten di Instagram, konten di Facebook atau bahkan TikTok dan lain-lain untuk menawarkan produk-produk Anda. Bisa jadi seperti itu. Jadi nggak hanya setelah dapat informasi dari teman atau mungkin bahkan dari Facebook gitu, informasi seperti itu kemudian Anda down, kemudian aku nggak usah lah pelihara gapi, aku gini. Anda berarti kemakan sama informasi yang menurut saya informasi yang tidak bertanggung jawab itu. Justru dengan informasi itu kita harus bangkit, kita harus kembali bersama-sama lagi menyatukan bahwa gapi ini adalah ikan yang ya bisalah dijadikan bisnis seberapapun gitu loh. Anda bisa melakukan mungkin harga yang di otak-atik nggak ada masalah. Karena saya yakin teman-teman juga tidak punya standar yang baku di penentuan harga itu. Karena harga gapi ini kan tidak ada yang menentukan lah secara baku. Seperti mungkin beras atau minyak atau apa gitu, bahan pokok itu ditentukan sama negara. Tapi ini kan bukan bahan pokok, yang ini sebenarnya bahan hobi lah, yang kita sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang menilai diri kita sendiri untuk menentukan harga itu berapa gitu, layaknya berapa. Orang membeli ikan ini layak enggak dengan harga seperti itu. Nah, itu yang Anda bisa lakukan di situ. Jadi permainan harga di situ masih sangat bisa sekali. Itu ya. Jadi saya itu sebenarnya cuma mau memberikan semangat buat teman-teman ketika ada berita seperti itu, ketika Anda membaca seperti itu, jadi enggak down kemudian malah meneruskan berita itu ke orang lain, atau malah Anda terjebak di berita itu, akhirnya Anda sendiri malah yang menjadi terpuruk sendiri gitu loh. Saya berharap teman-teman justru bangkit, justru udah lakukanlah
apa yang selama ini sudah dilakukan. Kemudian kalau memang mungkin karena pandemi terdampak dan macam-macam, ya kita harus bergerak. Kita nggak boleh diam saja. Pandemi kok, PPKM diam aja gitu, nggak boleh. Kita harus kerja lebih keras lagi. Justru ketika orang sedang kena musibah, ya namanya ini semua warga negara kita kena pandemi, kita nggak boleh ngapain, maksudnya kita nggak boleh keluar rumah, tapi kan kita boleh ngapa-ngapain, boleh ternak gapi, boleh pelihara gapi, boleh nyipon, boleh ngasih makan, boleh macam-macam. Ya kita lakukan yang itu gitu loh. Mungkin kita nggak boleh keluar rumah, tapi kita bisa melakukan apapun di dalam rumah. Nah itu ya saran saya buat teman-teman adalah tetap semangat aja jagain gapi ini. Karena apa? Karena berita-berita yang tidak bertanggung jawab seperti itu membuat teman-teman yang mau memulai usaha gapi atau bahkan sudah mulai baru awal-awal tapi informasi seperti itu membuat tidak nyaman ya. Jadi buat teman-teman, ayo teman-teman breeder banyak di setiap kota ada komunitasnya, ada ya tiap kota loh ada komunitasnya. Artinya apa? Artinya ini berita itu tidak hanya celutapan orang yang ya menurut saya tidak bertanggung jawab, nggak ngerti gapi gitu loh. Buktinya komunitas-komunitas banyak. Teman-teman komunitas juga laku semua jualan gapi gitu. Selanjutnya mungkin inovasi yang Anda lakukan selain inovasi melihara gapi itu sendiri, inovasi yang dia lakukan mungkin inovasi-inovasi dalam pemasaran. Bisa juga Anda bisa Anda ngasih promo beli sepasang free betina atau free sepasang kayak gitu. Buat Anda untuk produksi saya pikir nggak ada masalah untuk memproduksi ikan-ikan seperti itu dengan cara ya kalau menurut saya ya dengan cara-cara kita ngasih bonus, dengan cara kita ngasih pelayanan yang terbaik itu juga salah satu untuk meningkatkan daya beli gapi, untuk meningkatkan orang cinta sama gapi dengan cara itu. Karena apa? Ternyata breeder-breeder gapi itu ramah-ramah kok. Ternyata breeder-breeder gapi itu hebat-hebat gitu loh maksudnya. Jangan sampai Anda malah menipu. Jangan sampai itu bahaya. Anda akan kalau menurut saya begitu Anda menipu atau apa gitu kemudian ketahuan di komunitas, Anda nggak mungkin diterima sama komunitas dan nggak mungkin Anda bisa langgeng lah gitu. Jadi ya perilaku Anda akan dinilai sendiri dari teman-teman atau mungkin dari sellernya atau dari buyer-buyernya gitu. Oke ya teman-teman, itu sih saran saya buat teman-teman ya, tetap semangat aja. Jadi informasi-informasi yang menurut saya kurang bertanggung jawab, informasi-informasi yang menyudutkan harga gapi anjlok, harga gapi rusak, harga gapi itu menurut saya adalah informasi yang tidak bertanggung jawab. Dan ayo kita jangan terlena dari informasi itu. Kita masih bisa bergerak, kita masih bisa melakukan apapun walaupun hanya di dalam rumah. Kita bisa melakukan inovasi apa saja walaupun hanya di dalam rumah. Memang kondisi perekonomian negara ini baru sulit, kondisinya juga pas pandemi, kondisinya seperti ini, tapi bukan berarti ini menjadikan Anda jadi kerdil, bukan menjadikan Anda jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Justru saatnya kita bergerak dari rumah, justru saatnya kita melakukan banyak hal dari rumah. Oke, terima kasih ya, ini mudah-mudahan bisa nambahin nambahin semangat buat Anda. Ini ilmunya sedikit tapi semangatnya tambah semangat. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Jangan lupa tonton terus Swas TV bersama saya dan yang lain-lainnya. Ada Om Diki, ada Bung Joni juga, ada teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman yang masih punya akun Instagram dan selalu lihat live-nya Rabu Seru, karena di situ Anda bisa bertanya apa aja, live langsung akan kita jawab. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu.